Saya percaya bukan satu kebetulan kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu dalam hadirat di tempat ini, saudara. Saudara, kalau kita melihat judul khotbah hari ini yang Tuhan taruhkan, itu mengenai siaga rohani. Tuhan sudah berkali-kali menyampaikan pesannya, bukan hanya melalui firman-Nya, tapi juga melalui hamba-hambanya, juga melalui situasi dan kondisi zaman sekarang ini. Tuhan punya cara untuk berbicara kepada setiap hati kita semua. Dan Tuhan juga punya waktunya sendiri untuk membuat setiap orang pilihannya benar-benar bisa meresponinya dengan bijaksana. Tuhan punya cara untuk membuat kita sadar, bertobat dan berbalik kepadanya. Tapi saudara, semua itu kembali kepada pilihan kita masing-masing. Walaupun Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah ingatkan kita, Tuhan sudah ajarkan kita. Tapi kalau kita masih keraskan hati, kita masih lebih memilih perkara-perkara duniawi, kita masih mengejar hal-hal yang dikejar orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu semua pilihan kita. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjadi pusat hidup kita, bukan Tuhan yang diktator. Dia memberikan free will kepada setiap saudara dan saya untuk memilih. Kita mau ikut yang mana. Sebab itu saya bersyukur pagi hari ini kita boleh ketemu saudara. Saya percaya saudara bukan orang sembarangan. Tapi benar-benar orang pilihan Tuhan yang mau meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Waktu kita gak banyak saudara. Kesempatan kita terbatas. Sebab itu pergunakanlah sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Hiduplah menurut kehendak Bapa. Enggak ada yang lain saudara. Jangan kita disesatkan dengan berbagai macam situasi kondisi. Dengan segala berbagai macam pengajaran-pengajaran yang membuat kita semakin terlena. Yang membuat kita semakin ada dalam zona nyaman. Dan membuat kita semakin tidak berdaya nantinya. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti kapan hari dan saatnya setiap kita harus menyelesaikan garis akhir hidupnya. Dan kita juga tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya seringkali mengingatkan kata-kata ini saudara. Yang pasti siap tidak siap setiap kita saudara dan saya harus siap setiap saat untuk mempertanggungjawabkan diri kita pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Kita harus siap siaga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan sekali lagi yang kedua itu dibagi dua tahap saudara. Kedatangan Tuhan yang pertama adalah untuk mengangkat saudara dan saya dan seisi rumah kita. Supaya kita dan seisi rumah kita diluputkan Tuhan dari segala murka Allah. Yang sedang dan akan segera ditumpahkan Tuhan di atas muka bumi ini. Sesuai dengan kitab Wahyu. Kabar baiknya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan dengan sangat jelas. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita. Supaya entah itu berjaga-jaga, entah kita tidur, entah kita hidup. Kita akan selalu hidup bersama-sama dengan Dia. Yang percaya dan siap katakan amin. Saudara dan saya dan seisi rumah kita bukan orang-orang yang memang ditetapkan Tuhan untuk ditimpa murka. Ini janji Tuhan. Ini penegasan Tuhan saudara. Tetapi walaupun Tuhan sudah janji, walaupun Tuhan sudah memilih kita, memanggil kita, menetapkan kita sekali lagi. Kembali akhirnya kepada pilihan kita masing-masing. Kita mau meresponi dengan bijaksana peringatan-peringatan ini atau tidak, itu terserah saudara dan saya. Yang pasti saya ingin sampaikan, kesempatan itu cuma satu kali dan tidak ada
kesempatan kedua, saudara. Kalau kita gagal memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami pengangkatan pada waktu Dia datang di angkasa, di awan-awan, menjemput kita sebagai anak-anaknya yang siap masuk perjamuan kawin, anak domba Allah yang telah disiapkan oleh Tuhan. Dan kita bisa menjadi mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna. Maka kita akan diluputkan dari semua itu. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lebih penting bagi kita sekarang ini. Selain kita harus pastikan kita dan seisi rumah kita. Kita dan seisi rumah kita. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa kok kita diingatkannya kita dan seisi rumah kita? Karena yang namanya anugerah keselamatan itu di zaman Roh Kudus sekarang ini. Di zaman kasih karunia Tuhan. Bukan lagi berbicara keselamatan pribadi lepas pribadi. Tetapi bicara secara kolegial. Bicara kita dan seisi rumah kita. Saudara baca, perhatikan dalam Kisah Para Rasul. Keselamatan itu ditujukan kepada kita dan seisi rumah kita. Kita khususnya suami-suami, imam-imam yang Tuhan percayakan pasangan hidup dan anak-anak dan keturunan. Itu punya tanggung jawab khusus di hadapan Tuhan. Untuk membawa kita dan seisi rumah kita masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Sayangnya pesan ini seringkali diabaikan dan kita lebih sibuk dengan diri kita masing-masing. Suami sibuk dengan dirinya sendiri, istri sibuk dengan dirinya sendiri, anak-anak sibuk dengan dunianya sendiri. Seringkali kita pengen supaya Tuhan mengerti kita, tapi kita gak mau mengerti hati Tuhan. Ini yang repot saudara. Makanya saudara, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Kalau kita mau menyadari dan kita segera berbalik, responilah apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Amin. Kita lihat dulu dalam Matius 24 ayat 33 sampai 36 saudara. Jadi kita ini sudah diingatkan Tuhan bahwa kita sekarang ada dalam satu masa-masa penentuan ilahi. Artinya Tuhan sedang memisahkan. Ini adalah masa-masa pemurnian di mana Tuhan sedang membedakan, memurnikan orang benar dari orang fasik. Dua-duanya orang Kristen. Tuhan sedang memisahkan mana domba dan kambing. Dua-duanya juga orang Kristen saudara. Tetapi Tuhan sedang memisahkan untuk apa? Untuk menetapkan mana di antara kita yang telah dijadikan anak-anak Allah dari semula karena kasih karunia Tuhan menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Yang sudah dimeteraikan menjadi milik Kristus dan kita disebut keturunan Abraham yang punya hak waris kerajaan. Karena itu kita nggak bisa lagi hidup sekedar hidup. Kita harus pastikan hari-hari ini kita mengerti kebenaran ini saudara. Kita baca dalam Matius 24 ayat 33 dan 30 sampai 36 dulu ya. Kita baca sama-sama. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Jadi kalau Tuhan sekarang ada di mana saudara? Waktu sekarang Tuhan sudah di ambang pintu kedatangannya. Enggak nunggu pakai lama lagi. Karena firman Tuhan di bagian yang lain sudah menegaskan. Tuhan tidak menangguhkan kedatangannya. Kalau ada di antara kita yang menganggap Tuhan itu lupa sama janjinya. Kalau ada di antara kita yang menganggap bahwa Tuhan itu seringkali menunda-nunda kedatangannya. Itu keliru saudara. Tuhan tidak menunda-nunda kedatangannya. Tuhan tidak menunda-nunda penggenapan janjinya. Kalau Tuhan belum datang sekarang ini, itu karena Tuhan sayang sama saudara dan saya. Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kesabaran untuk kita bisa bertobat. Menyempurnakan kembali hidup kita, kembali kepada rancangan yang semula.
kembali kepada kehendaknya, saudara. Itu yang kita harus mengerti dulu, saudara. Lalu ayat 34, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesudah angkatan ini tidak akan berlaku, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ini bicara mengenai tanda-tanda akhir zaman. Langit dan bumi akan berlalu. Itu nanti akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, tahap kedua. Tapi sebelum ini terjadi, sebelum langit dan bumi berlalu, saudara dan saya sudah diluputkan Tuhan dulu, saudara. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu, saudara. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini hanya rahasia Bapa kita yang tahu. Sebab itu baik-baiklah sama Bapa kita di surga. Mengertilah hati Bapa. Jangan selalu kita pengennya dimengerti sama Bapa kita. Sebagai seorang anak yang baik, anak yang benar-benar mengasihi bapaknya, saudara. Kita sebagai anak harus mengerti hati bapak kita. Maunya apa? Kehendaknya apa? Jangan kita egois. Hanya mementingkan diri sendiri, kehendak sendiri, maunya sendiri, jalannya sendiri. Kalau terhadap bapak biologis aja kita bisa bersikap seperti itu, apalagi terhadap bapak kita yang di surga, yang punya langit dan bumi. Kita nggak bisa main-main, saudara. Lalu kita beralih ke ayat di atasnya, Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ini yang menjadi poin pembahasan kita hari ini, saudara. Kenapa Tuhan ingatkan kita harus siaga rohani? Yuk kita baca ya. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Pertanyaan muridnya ini mewakili kita hari ini. Kapan sih sebetulnya Tuhan datang? Kapan sih semua ini berakhir, saudara? Yesus jawab apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, kita sekarang bukan kebetulan hidup di zaman akhir di mana kita dikuasai oleh teknologi informasi. Cuaca bisa diubah, bisa direkayasa. Gempa bumi bisa dibuat, saudara. Kekacauan bisa diciptakan. Peperangan bisa direkayasa semuanya. Semuanya bisa direkayasa. Tetapi firman Tuhan gak bisa direkayasa, saudara. Gak bisa dimanipulasi. Firman Tuhan ya dan amin. Masalahnya kita ngerti gak maksud firman ini, saudara? Apa yang Yesus ajarkan kepada para muridnya di Bukit Zaitun mengenai tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Dia. Ini akan mengingatkan kepada kita untuk kita benar-benar siap-siap. Bukan siap-siap lagi, saudara, tapi kita harus benar-benar sudah siaga. Kenapa, saudara? So, kita lihat ya, apa sih tandanya bahwa Tuhan benar mau datang nih sekarang. Katanya Tuhan udah di ambang pintu. Ya. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara perhatikan, ayat ini udah terjadi belum sih? Sudah banget, saudara. Di mana-mana sekarang banyak orang mengaku dirinya Mesias, Kristus, aku Tuhan, dan sebagainya.
Lalu ayat yang ke-6 saudara. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ini tiap hari kita gak pernah lewat berita mengenai perang. Dan yang paling hot sekarang apa? Perang Israel dengan Palestina. Apakah saudara pikir itu berita biasa-biasa saja saudara? Apakah itu kejadian kebetulan? Enggak saudara. Karena apa yang dituliskan firman Tuhan sempurna dan segera harus digenapin. Terjadi. Nanti sebentar lagi Yerusalem akan diserang, Israel diserang oleh tentara-tentara seteru Rusia, Cina, dan Korea Utara dan sebagainya. Dan akhirnya Yerusalem diinjak-injak. Bait suci ketiga yang sekarang sedang diselesaikan pembangunannya. Sekali lagi saya mau ingatkan, pembangunan bait suci yang ketiga sekarang fondasinya sudah selesai beberapa tahun yang lalu. Sekarang sedang dipersiapkan bangunan ke atasnya, dan saudara harus mengerti bangunan ke atasnya bait suci itu dibangun sistemnya seperti sistem knockdown. Kalau saudara ingat waktu zaman COVID, Cina bisa membangun rumah sakit terpadu dalam waktu hitungan hari saudara. Enggak sampai 2 minggu berdiri rumah sakit COVID. Bait suci pun akan demikian. Dalam waktu singkat itu akan selesai saudara. Tanda-tandanya semua sudah digenapin saudara. Ya. Lalu di sini kita diingatkan juga. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ya. Berita-berita yang memang sengaja ditampilkan hari-hari ini jangan membuat kita gelisah, jangan membuat kita takut, jangan membuat kita stres sendiri saudara. Tapi justru kita bersyukur semakin kita diingatkan melalui berbagai situasi kondisi zaman sekarang ini, kita harus semakin waspada. Kita semakin mawas diri saudara. Sebab semua itu terjadi, itu harus terjadi. Ya, tetapi itu belum kesudahannya. Lalu ayat 7 saudara. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Pemberontakan di mana-mana. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini semua sudah terjadi. Akan tetapi semuanya itu, firman Tuhan katakan apa? Barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu belum seberapa saudara. Pada waktu itu ayat 9. Kamu akan diserahkan. Ini pada waktu permulaan zaman baru ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sekarang mulai terjadi di mana-mana. Orang Kristen dianiaya. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Bukankah itu sekarang sedang terjadi di mana-mana saudara, di sekitar kita. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bukankah ini juga sudah terjadi di mana-mana? Mungkin juga di antara kita sedang mengalami ini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Injil sudah disampaikan sampai ke ujung bumi sekarang saudara. Melalui teknologi informasi, melalui sosial media dan sebagainya. Tanda-tanda akhir zaman yang Yesus ingatkan kepada kita. Dari pasal 4 ayat 4 sampai 14 ini semuanya sudah digenapi ayat demi ayat. Karena itu kita tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda saudara. Kesiapan kita. Untuk kita berbantah-bantah lagi. Masih lama. Jangan kita berspekulasi seperti itu saudara. Lebih baik semakin kita menyadari ini. Semakin kita sungguh-sungguh meresponi apa yang menjadi peringatan Tuhan. Amin. Saudara, Matius 24 ini bukan perintah. Jadi jangan salah kaprah ya.
Banyak orang menafsirkan, oh itu perintah Tuhan Yesus. Bukan. Ini adalah pengajaran, ini ajaran Kristus yang disampaikan secara khusus kepada murid-muridnya termasuk saudara dan saya. Ini adalah janji Tuhan. Apa yang telah dijanjikan Tuhan sempurna dan segera itu harus digenapi sekarang ini. Karena itu kita saatnya bukan lagi kita berbantah-bantah, tetapi saatnya kita benar-benar melekatkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan dan memastikan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin terjadi atas kita dan seisi rumah kita. Yang percaya katakan amin. Janji Tuhan bukan janji yang gombal, hanya sekedar janji, tetapi janji itu harus digenapi dan harus dialami. Bukan nanti, tapi sekarang saudara. Selama kita hidup di dunia ini. Jadi kita jangan sibuk dengan hal-hal lain yang membuat kita justru kehilangan fokus utama kita kepada Yesus. Namun sampai hari dan saatnya tiba, kita diingatkan, kita pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Ingat saudara, hari-hari kita akan ditakar ya, dari kesetiaan kita. Bukan dari kesuksesan kita, ketenaran kita, bukan juga dari segala kekayaan kita. Tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan garis akhir hidup kita dengan finishing well, itu yang terutama dan terpenting sekarang ini. Jadi kita jangan diputar-putar seperti orang Israel ribuan tahun yang lalu di padang gurun. Mereka karena keras hati akhirnya mereka kehilangan janji Tuhan. Amin. Waktunya saudara sekarang ini. Makanya kenapa kita diingatkan kita sekarang ada dalam masa-masa siaga rohani. Ya. Nah, kita bicara mengenai siaga rohani. Secara rohani saya coba untuk membagi ke dalam 3 level mengenai kesiagaan ini saudara. Ya. Nah, 3 level siaga rohani ini kita jadikan bahan introspeksi diri hari ini, pagi ini. Kita ada di level mana nih? Sejauh mana kesiagaan kita saudara? Kalau belum, nggak usah kecil hati, nggak usah kita keraskan hati. Ambil waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan saat ini juga. Akui di hadapan Tuhan, minta belas kasihan pengampunan Tuhan. Dan minta Tuhan tuntun aku, pimpin aku Tuhan. Lengkapi aku supaya aku bisa siap siaga ke level yang lebih Tuhan kehendaki. Puncak level kesiagaan kita yang disebut dengan siaga rohani itu ada di yang level 1 saudara. Tapi saudara jangan salah. Bicara 3 level, level 1 itu puncaknya. Sekarang ini kita ada di level 3 atau 2. Itu yang kita harus pastikan dulu. Yuk kita lihat apa sih yang dimaksud dengan level siaga rohani yang ketiga. Ya. Jadi sekarang kita nggak bisa lagi hidup Kristen sekedar Kristen, ya, anak Allah sekedar anak Allah, percaya sekedar percaya, iman sekedar iman, nggak bisa saudara. Tapi coba periksa sekarang ini level kita udah di mana nih? Level 3, pastikan kita telah sadar bahwa kita sekarang ada dalam hari-hari penentuan. Kita ada dalam masa-masa pemurnian, masa-masa perkenanan Tuhan, hari-hari penyelamatan terakhir. Sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah diambang pintu. Sadar bahwa waktu kita sangat singkat, terbatas. Kita hidup di dunia cuma 1 kali dan gak ada kesempatan kedua. Kalau kita mau masuk ke perjamuan kawin anak domba, sekarang atau tidak sama sekali ditentukan oleh itu. Sebab itu pastikan kita benar-benar sadar dulu ini supaya kita tidak lagi buang waktu saudara. Menyadari. Yang kedua, menyadari bahwa keselamatan itu bukan
semata-mata karena perbuatan baik kita. Bukan karena usaha kita. Tetapi Efesus 2 yang ke-8 katakan apa? Karena kasih karunia oleh iman di dalam Kristus kita diselamatkan. Makanya kenapa saya selalu ingatkan, sadarlah. Sekarang kita jadi orang Kristen itu bukan jadi orang yang berstatus agama Kristen. Enggak penting itu saudara. Enggak penting kita ini dari denominasi mana, dari gereja mana, berapa lama kita jadi Kristen, seberapa hebat ibadah kita, seberapa dahsyat pelayanan kita, itu enggak penting semuanya itu. Semua itu baik. Tapi yang baik menurut manusia belum tentu berkenan di hadapan Tuhan, apalagi sempurna. Yang kita harus kejar bukan sekedar baik, tetapi harus berkenan. Makanya pikir ulang segala sesuatu sebelum kita memutuskan melakukannya. Tanya sama Tuhan, apakah yang kita lakukan ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Bukan sekedar baik, saudara. Kalau kita ada di level ketiga, standar kita bukan lagi sekedar hidup baik-baik saja. Karena kalau kita bicara hidup baik-baik saja, orang yang di luar Kristen itu jauh lebih banyak, lebih baik saudara. Tapi standar kita adalah apakah hidup kita berkenan gak kepada Tuhan. Bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, ibadah kita, persembahan kita, rumah tangga kita berkenan gak di hadapan Tuhan ya. Menyenangkan hati Tuhan enggak? Berharga enggak di mata Tuhan? Itu harus menjadi dasar pertanyaan kita sekarang. Nah, kalau kita udah sadari itu saudara. Pertanyaan kedua, kalau kita ada di level 3 nih, kita pasti sudah menanggalkan segala beban dan dosa. Seenggak-enggaknya kita sadar, udah deh jangan kita masih berkancah di dalam dosa-dosa lama. Stop. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita mengalami janji Tuhan. Tinggalkan semua masa lalu kita. Karena ini banyak orang, sebagian besar orang, termasuk orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk juga saudara dan saya, seringkali tanpa sadar kejebak masa lalu. Saya ingatkan sekali lagi, setiap orang memang punya masa lalu. Gak mungkin kita ada hari ini kalau kita gak melewati masa lalu saudara. Tapi kita gak bisa kembali ke masa lalu. Memutar waktu balik ke masa lalu, perbaiki lagi, ubah seperti yang kita mau, gak bisa saudara. Apa yang sudah terjadi di belakang kita itu semua sudah terjadi, udahlah. Lupakan. Jadikan itu sebagai pembelajaran kepada kita hari ini supaya itu tidak kita ulangi lagi kebodohannya, kesalahannya. Amin. Jangan terus dikenang-kenang, jangan terus diingat-ingat, apalagi itu dibanding-bandingkan dengan keadaan kita hari ini. Artinya jangan kita bandingkan hari ini dengan masa lalu. Dikit-dikit dulu begini, dulu begitu. Jangan saudara, stop. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita hidup hari ini untuk ke depan, bukan ke belakang. Jadi berhentilah membanding-bandingkan keadaan kita hari ini dengan masa lalu. Yang Tuhan perintahkan kepada kita, tinggalkan masa lalu kita. Kita gak bisa menghapus masa lalu, karena itu sejarah hidup kita saudara. Tapi kita jangan terbelenggu oleh masa lalu kita. Kita harus move on. Kita harus berani moving forward. Lihat ke depan. Tanggalkan semua itu. Tinggalkan semua yang mengikat kita di belakang. Lalu M yang berikutnya di level 3. Kita harus pastikan kita ini mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar gak sih? Mengenal yang benar itu gak hanya sekedar baca firman, dengerin firman, ibadah, bahkan nggak mungkin kita bisa mengenal yang benar kalau kita hanya sebatas sekolah Alkitab. Karena mengenal yang benar itu membutuhkan
keintiman kita dengan Tuhan sendiri secara pribadi. Kita harus punya hubungan pribadi yang melekat setiap hari, setiap saat dengan Tuhan kita. Kita harus memahami dan mengalami Tuhan setiap hari, saudara. Itu namanya kita baru bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka dengan sendirinya kita akan punya divine connection. Kita akan selalu terhubung dengan Allah. Seperti halnya seorang anak dengan Bapa. Dia selalu terkoneksi, saudara. Ada di dalam yang benar. Sekarang saudara ada di mana? Yang Tuhan perintahkan 1 Yohanes 5 ayat 20, kita ada di dalam yang benar. Yang benar itu siapa? Kristus. Makanya sekarang bukan waktunya lagi untuk cari pembenaran-pembenaran sendiri, saudara. Sumber kebenaran cuma satu, yaitu Kristus. Ajaran yang benar cuma satu, yaitu ajaran Kristus. Lalu kenapa kita sibuk cari sana sini? Sedangkan ajaran Kristus kita abaikan. Dengar baik-baik, 2 Yohanes 1 ayat 9 katakan, kalau kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus, sesungguhnya engkau tidak memiliki bapa dan anak. Yang tadi kita baca Matius 24, itu adalah salah satu ajaran Kristus yang terutama dan terpenting. Makanya di komunitas kita ini, kita nggak pandang dari gereja mana, dari denominasi mana. Bahkan kita tidak membedakan agama apa. Yang penting iman kita sama. Dasar imannya sama, Kristus. Yang penting Tuhan kitanya sama. Kita fokus di ajaran Kristus, saudara. Ya. Lalu berikutnya, level 3. Kalau kita sudah mengenal yang benar dan ada dalam yang benar, maka pastinya kita hidup enggak sekedar hidup, tapi kita benar-benar hidup sesuai dengan jati diri kita. Ada banyak orang Kristen sampai hari ini enggak tahu jati dirinya siapa. Saudara harus pastikan kita dan seisi rumah kita mengerti mengenai jati diri ini. Kalau kita enggak mengerti jati diri, kita akan mudah disesatkan dan kita akan kehilangan privilege kita, hak kita sebagai ahli waris kerajaan. Sebab itu saudara harus mengerti, sekarang kita waktunya benar-benar pastikan kita hidup mengenakan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Yang sedang berjuang menjadi mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna. Yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan didapati sempurna pada waktu Kristus datang menyatakan dirinya. Jadi jati diri kita sekarang ini anak-anak Allah atau bukan? Antara anak-anak Allah dengan bukan anak-anak Allah yang sesungguhnya itu beda-beda tipis. Yang tahu pasti saudara anak Allah atau bukan, saudara sendiri dengan Tuhan. Orang lain termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk kita semua, kita nggak bisa menjudge, menghakimi, menilai kerohanian sesama kita. Yang tahu persis hanya kita sendiri dengan Tuhan. Amin. Pastikan kita benar-benar hidup sesuai dengan jati diri kita dan kita pasti hidup sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kita nggak bisa lagi hidup serupa dengan dunia ini, walaupun kita masih di dunia, saudara. Kita harus punya prinsip itu, ya. Nah, kalau saudara sudah di level 3, penuhin ini semua, berarti saudara sekarang sedang masuk level 2. Ya. Kalau belum level 3, wah itu tanda tanya besar, saudara. Saudara ada di mana? Dan saudara siapa? Saudara harus benar-benar memberi diri dipulihkan Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Supaya kita bisa naik level. Sampai level 1. Amin. Nah level 2 itu mengingatkan kepada kita apa yang terjadi. Kalau di level 2 kita pasti gak mau lagi hidup sekedar hidup. Tapi kita pasti akan sadar ini waktunya kita untuk berjaga-jaga. Nanti kita jelaskan berjaga-jaga maksudnya apa. Bukannya sekedar jaga hati, jaga pikiran, ya, jaga kesehatan.
Bukan. Ya. Tapi nanti kita lihat. Ya, berjaga-jaga. Bahkan di sini dikatakan level 2 itu kita waspada, alert. Enggak lupa diri, kita enggak takabur. Kita sadar, berjaga-jaga, dan kita mawas diri, saudara. Kita enggak membiarkan diri kita terlena di zona nyaman. Kita tidak akan membiarkan kita terbuai oleh mimpi-mimpi dunia ini. Tapi kita alert, kita waspada. Kita sadar betul, ya. Kita tidak boleh abai terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Terutama juga kita tidak boleh abai terhadap peperangan rohani yang sedang terjadi di sekitar kita. Kalau kita nggak sadar, kita sekarang ada dalam satu masa-masa penentuan, pemurnian. Pemurnian itu ditandai dengan eskalasi peperangan rohani yang semakin tinggi, saudara. Makin tinggi level saudara, makin tinggi peperangan rohani yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Makanya kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Karena iblis dengan segala siasat, cara, dan segala kekuatannya, dengan geramnya yang dahsyat, dia berusaha untuk mencari kesempatan, mencari celah untuk menjatuhkan kita. Hati-hati, waspada, jaga-jaga. Nah, baru kalau udah level 2 saudara bisa pastikan saudara aman, baru saudara berarti sekarang ada di level 1. Harusnya sekarang di level 1 kita. Harusnya kita sekarang sudah di level 1, saudara. Apa sih tandanya kita udah di level 1? Yuk kita lihat ya. Kalau orang yang di level 1, dia benar-benar udah dalam keadaan siap siaga. Dia nggak menunggu-nunggu lagi, nggak nunda-nunda lagi. Pokoknya siap setiap saat. Sangkakala Allah dibunyikan, kita siap. Kita juga siap dalam menghadapi peperangan terakhir yang memang Tuhan izinkan terjadi sebagai cara Tuhan untuk membentuk karakter kita, memurnikan kita. Siap juga untuk menyelesaikan garis hidup kita dengan finishing well. Nah, kalau di level 1 saudara, nah ini harusnya kita sekali lagi, kita sekarang harusnya sudah ada di level 1. Top level ini. Istilahnya kalau lomba lari kita sudah ada di final lap. Putaran terakhir menjelang garis finish. Kalau kita sudah ada di level siaga rohani 1 saudara, maka kita harus memenuhi 5 kriteria ini. Yang saya singkat dengan bright. Nanti bulan depan kita belajar mengenai core values, nilai-nilai utama. Orang yang ada di siaga rohani 1 seperti apa. Tanda bahwa kita ada di siaga rohani 1 saudara. Yang pertama kita pastikan kita sedang berjuang, berusaha untuk mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Memang betul bahwa di dalam kehidupan dunia ini nggak ada yang sempurna kecuali Kristus. Karena kesempurnaan itu miliknya Kristus. Tetapi saudara dan saya diperintahkan Tuhan untuk mencapai kesempurnaan itu di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 28. Amin. Roma 12 ayat yang kedua, di sana ada 3 level kehendak Tuhan. Yang pertama baik, yang kedua berkenan, yang ketiga sempurna. Untuk bisa sempurna kita nggak bisa kalau kita nggak hidup berkenan kepada Tuhan. Kita nggak mungkin berkenan kalau kita nggak hidup baik di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah baik di hadapan Tuhan, jangan berpuas diri dulu. Jangan merasa diri sudah aman, nyaman. Tapi kita harus berjuang naik ke level yang lebih tinggi, yaitu berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, seluruh aspek kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita baru bisa mencapai
Kolose 1:28, yaitu sempurna di dalam Kristus. Nah, untuk bisa mencapai kesempurnaan di dalam Kristus ini, kita nggak bisa lagi hidup sekedar hidup. Tapi ada 3 kunci utama untuk mencapai kesempurnaan di dalam Kristus ini. Tolong saudara camkan baik-baik 3 hal ini. Yang pertama, kita benar-benar harus kembali dan memastikan kita sekarang ini hidup sesuai dengan prinsip-prinsip hidup kekristenan yang sejati. Bukan hidup kekristenan yang sekedar agamawi. Jangan terjebak oleh berbagai macam ajaran-ajaran yang membuat kita kehilangan kemurnian kita, kesejatian kita sebagai orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau didapati sempurna dalam Kristus, kita nggak bisa lagi mengasihi sekedar mengasihi. Apalagi kalau kita mengasihi hanya sekedar kasih duit, kasih sembako, kasih ini, kasih itu, yang sifatnya lahiriah. Tapi yang Tuhan perintahkan kepada kita mengasihi dengan bukan lagi sebatas perkataan ucapan bibir, tapi mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu hanya bisa dilakukan kalau dengan kasih Kristus, saudara. Nah, masalahnya sekarang, kita sekarang hidup di dalam kasih, tapi kasih yang mana? Yang Tuhan kehendaki kita semua hidup dalam kasih Kristus. Kasih yang didasarkan kepada hati yang murni dan kerelaan untuk mau berkorban. Seperti Yesus rela mengorbankan nyawanya demi saudara dan saya. Ini level kasih yang tertinggi, kasih agape. Nah, untuk bisa mencapai kesempurnaan kita nggak bisa lagi membiarkan pertumbuhan rohani kita hanya sekedar bayi rohani atau anak-anak rohani. Tapi kita harus pastikan kita sekarang benar-benar ada di level dewasa rohani. Amin. Kita matang, saudara. Ya, punya kematangan rohani. Nah, untuk bisa mencapai kesempurnaan ini, ada beberapa hal yang bisa mengguidance saudara dan memastikan sekarang saudara yakin gak ini ada di mana posisinya. Ada lima tahapan untuk kita bisa mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Tolong saudara juga introspeksi diri. Kira-kira saudara masih ada di level di tahap mana nih? Ya, saudara perlu apa? Di sini akan kejawab sendirinya. Yang pertama, untuk bisa mencapai kesempurnaan di dalam Kristus, kita harus memastikan kita sudah lahir baru, menjadi manusia baru sepenuhnya di dalam Kristus. Bukan sekedar lahir baru, sekedar ritual. Apa tanda bahwa kita sudah lahir baru? Sepenuhnya di dalam Kristus. Dari buahnya kita akan dikenal. Buah-buah sesuai dengan pertobatan kita. Jadi hasilkanlah buah pertobatan. Buah pertobatan itu bisa kita ukur dari mana? Dari karakternya. Karakternya yang mana? Galatia 5, 22 sampai 23. Sedikit aja saya tes sekarang. Ada berapa banyak buah roh? Berapa? Setuju semua? 9? Saya enggak setuju. 1. Baca baik-baik ayat Galatia 5:22. Buah roh adalah bukan buah-buah roh. Buah roh itu 1, tapi 9 karakter. Itu satu kesatuan, enggak bisa dipisah-pisah. Satu paket itu. Gagal satu aja, enggak ada satu karakter atau kurang satu karakter. Contoh misalnya yang terakhir, karakter penguasaan diri. Kita enggak punya di situ, hilang semua. Jadi gampang sekarang kita menguji diri kita sendiri, enggak usah sibuk ngurusin orang lain lah ya. Periksa diri kita sendiri aja, udah kita benar-benar udah manusia baru belum? Dari pertobatannya. Kalau kita waktu dibaptis, walaupun udah berapa puluh kali dibaptis di Sungai Yordan, tapi kalau kita nggak berubah hidup kita, nggak bisa menunjukkan buah roh dengan 9 karakternya nyata dalam hidup kita sehari-hari, baik di rumah maupun di ladang, kita gagal. Kita gagal.
Makanya ujian yang paling gampang kalau kita mau ngetes nih, gak usah ke lab. Gak usah ke biomedika atau ke prodi atau kemana saudara. Periksa diri kita aja di hadapan Tuhan. Ngaca diri sendirilah di depan cermin. Kita udah punya 9 karakter itu enggak ya? Bisa juga diuji waktu kita diajarkan Tuhan menghadapi masalah atau menghadapi orang-orang yang nyebelin, nyakitin kita, yang berlaku tidak adil terhadap kita. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita bisa menyikapinya seperti Yesus waktu dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Orang jahat sama kita tidak balas dengan kejahatan, tapi dengan memberkati, kasih, maka kita lolos. Jadi simpel saudara. Apa yang keluar dari mulut kita, perkataan-perkataan kita, itu juga mewakili karakter kita. Kita masih ngutukin orang, kita masih menghakimi orang. Wah udah saudara, berarti bukan buah roh itu. Jadi saudara, ini saatnya kita introspeksi diri lah ya. Saya sendiri juga sedang berusaha untuk bisa mencapai itu semua. Saya juga bukan orang yang sudah sempurna saudara. Saya masih berjuang ya. Manusia baru mengikut Yesus. Nah saudara mengikut Yesus, sekarang ikut Yesus seperti apa sih? Hanya sekedar followers, hanya sekedar orang-orang yang seperti zaman sekarang sedikit-sedikit subscribe. Ikut Yesus itu bukan sekedar subscriber atau followers saudara. Tapi kita harus berani menyangkal diri. Paulus katakan ketika aku disalibkan dengan Kristus. Waktu kita lahir baru kan kita disalibkan dengan Kristus. Hidup yang kuhidupi sekarang bukan hidupku lagi. Tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Aku hidup sepenuhnya bagi Kristus dan hidupku milik Kristus sepenuhnya. Apakah itu menjadi filosofi kita? Enggak. Kalau kita masih hidup hanya untuk diri kita sendiri, hidupku milikku, keluargaku milikku, itu berarti saudara belum lahir baru. Saudara belum pengikut Yesus. Hanya ikut-ikutan ya. Makanya hal gini mungkin kita seringkali terabaikan atau terlupakan. Ya, tetapi justru ini yang prinsip saudara. Ya. Sudahkah kita menjadi manusia baru mengikut Yesus, menjadi murid Kristus yang sejati? Apa buktinya bahwa saudara sudah menjadi murid Kristus yang sejati? Bukan hanya sekedar punya sertifikat, aku sudah ikut pemuritan. Semua gereja punya program pemuritannya sendiri-sendiri toh. Tetapi kembali lagi, program pemuritan yang Tuhan kehendaki adalah seperti yang diajarkan Kristus. Menjadi murid Kristus, bukan murid gereja A, gereja B, atau murid hamba Tuhan A, murid hamba Tuhan B. Enggak saudara, semua itu murid Kristus. Apa tandanya bahwa kita murid Kristus yang sejati? Tandanya dia sudah mengalami transformasi hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Artinya dia sudah mengalami perubahan yang radikal di dalam Kristus. Berhidupnya berubah 180 derajat sebelum dia menjadi murid Yesus. Dan sesudah dia menjadi murid Kristus itu berubah 180 derajat. Jadi kalau kita klaim diri kita, aku sudah mengikuti program pemuritan. Bahkan aku mengajar murid-murid Yesus. Tapi kita sendiri gak menunjukkan perubahan yang radikal dalam Kristus. Itu sama juga bohong. Bukan cuma membohongi orang tapi membohongi diri sendiri. Nah, kalau kita menjadi murid Kristus yang sejati, tanda lainnya, semakin kita sadar kita murid Kristus, semakin kita sadar kita semakin mengenal kebenaran, semakin kita sadar kita semakin rohani, kita semakin rendah hati. Semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan.
Amin. Kita nggak lagi mengejar ketenaran. Kita nggak lagi mengejar berkat. Kita nggak lagi mengejar kesuksesan, nggak mengejar kekayaan, kedudukan, kehormatan di dunia ini. Karena apa? Karena seorang murid Kristus sejatinya sadar. Itu semua hanya bonus dari Tuhan untuk saudara dan saya kalau kita hidup benar sebagai murid Kristus. Makanya saya ingatkan sekali lagi, kalau saudara sekarang hidup masih sibuk dengan segala obsesi, ambisi-ambisi yang membuat saudara akhirnya kehilangan fokus kepada Kristus sendiri. Itu tandanya bahaya, saudara. Cepatlah balik. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, saudara pastikan sekarang ini kita benar-benar sedang menjadi murid Kristus yang sejati. Yang kedua, saudara, tanda bahwa kita sedang menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus, ya. Kita selalu akan hidup dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus, saudara. Ini menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Ini menjadi kehausan hati, jiwa kita setiap hari. Makanya kalau kita nggak melakukan Lukas 11 ayat 13, minta kepada Bapa kita yang di surga untuk memenuhi kita dengan rohnya, kita nggak mungkin kita dipimpin Roh Kudus. Kalau kita tidak hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, bukan jadi manusia yang ngeroh ya. Bukan sekedar bisa bahasa roh, saudara. Itu nggak penting, saudara. Yang penting itu kalau kita hidup dipenuhi oleh roh, dipimpin oleh roh, maka hidup kita pasti berubah. Bukan lagi menjadi manusia daging yang dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi kita hidup sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan oleh iman. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka sejatinya hidup kita bukan lagi sekedar orang Kristen biasa. Tetapi kita adalah orang Kristen yang hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Itu. Kalau kita benar anak Allah, kita nggak mungkin mau menyakiti hati Bapa. Yang ketiga, saudara, kalau kita benar-benar mau mencapai kesempurnaan hidup dalam Kristus, kita harus pastikan Kisah Rasul 3, 19-21. Kita mengalami pemulihan segala sesuatu dalam hidup kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa yang dipulihkan? Tolong dengar baik-baik dan jangan dipelintir sana sini ya. Yang dipulihkan segala sesuatu dalam hidup kita harus dimulai dari pemulihan hati. Pemulihan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pemulihan kehidupan doa kita sehari-hari. Jadi bukan pemulihan hal-hal yang sifatnya lahiriah toh atau materi. Oh ada masalah dipulihkan, dapat jalan keluar. Oh tadinya sakit disembuhkan. Oh tadinya terpuruk ke ekonomi keluarganya, sekarang bisa bangkit lagi. Bukan itu pemulihan yang Tuhan maksud. Itu semua adalah bonus. Enggak usah kita kejar, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan yang berikan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Jadi jangan gagal fokus. Pemulihan segala sesuatu itu dimaksud adalah pemulihan manusia rohani kita. Supaya kita kembali kepada jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sudah mengalami pemulihan segala sesuatu dalam hidup kita, maka langkah berikutnya kita harus berusaha untuk memberi diri, roh dan pikiran kita, hati kita dan jiwa kita dibaharui setiap hari. Setiap hari. Disucikan, dibersihkan. Caranya gimana? Bukan dengan memberikan kita masuk mesin cuci lalu kita dibersihkan. Enggak saudara, tapi memberi diri kita dibaharui itu dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Karena firman itu membersihkan hati kita. Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa untuk kita bisa berkata tidak kepada dosa. Makanya kita butuh firman Kristus dan Roh Kristus dalam hidup kita yang akan membaharui roh dan jiwa kita. Baru setelah itu kita bisa mengalami yang namanya transformasi. Yang dulunya ulat sekarang jadi kupu-kupu yang indah di mata Tuhan. Kita bisa mengalami perubahan 180 derajat secara radikal di dalam Kristus.
hidup kita dari sehari ke sehari semakin serupa dengan Kristus. Dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Amin. Jadi tolong ini saudara camkan baik-baik dan saudara periksa diri kita ada di titik mana nih yang belum atau yang kurang. Kejar saudara. Saudara kan tiap pagi kan kita berikan transformational devotion. Pergunakan itu saudara sebagai pembekalan kita untuk membersihkan roh dan pikiran kita. Kalau dia nggak ngerti, saudara boleh tanya WhatsApp dan seterusnya. Ya, jadi saudara pergunakanlah ya apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita untuk kita bisa menyempurnakan hidup kita dalam Kristus di hari-hari penentuan ini. Jangan ngerasa diri udah paling benar. Justru semakin kita sempurna menuju kepada kesempurnaan, kita semakin merasakan, kita semakin haus, semakin laparkan kebenaran. Bukan malah semakin ngerasa diri paling benar, paling rohani, paling tahu, paling kudus. Enggak saudara. Yang kedua saudara. Jadi itu tadi yang pertama apa? Being a perfect Christian. Yang kedua R-nya itu bicara ready for his return. Kita harus benar-benar siap nih. Ya. Kita baca Wahyu 19 ayat 7 saudara. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Ini jelas ya, kalimatnya jelas loh. Ya. Mari kita bersuka cita, bukan bersedih-sedih. Ya. Bukan kita abai, tapi muliakan Tuhan. Ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat ini sekali lagi, ayat ini bukan sekedar ayat biasa saudara, tetapi ini menurut satu peringatan kepada kita semua untuk kita tidak lagi takabur, abai. Jangan hidup sekedar hidup. Karena Tuhan sudah mengingatkan, ya, waktunya sudah sangat singkat. Pengantinnya telah siap sedia. Apa artinya siap sedia saudara? Nah pertama saudara, siap sedia itu artinya kita ready. Kapan aja Tuhan datang aku siap. Artinya apa? Kita harus mengambil sikap selalu hidup jangan sembrono. Jangan hidup semau gue. Tapi hidup penuh dengan kehati-hatian. Kita ada di masa-masa penyesatan. Kita ada di masa-masa di mana iblis sedang dengan geram yang dahsyat berusaha untuk menjatuhkan kita. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Itu beda-beda tipis saudara. Yang kedua waspada saudara. Ya. Yang ketiga berjaga-jaga. Yuk kita lihat satu-satu. Hati-hati itu artinya apa? Jangan kompromi. Jangan menafsirkan firman Tuhan semau gue. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi fokus sama firman Kristus. Yang kedua, hati-hati terhadap berbagai macam virus rohani. Sekarang yang paling bahaya bukan virus COVID atau virus apapun namanya saudara. Tetapi yang paling bahaya itu virus rohani. Ini virus yang bukan sekedar mematikan secara jasmani, tetapi mematikan secara rohani. Orang yang mati rohani itu gak ada pengampunan lagi, tidak ada tempat lagi di surga. Nanti kita akan bahas khusus mengenai virus rohani ini dan bagaimana caranya kita menangkal virus ini. Yang ketiga, hati-hati jangan meremehkan peringatan, teguran dan perintah Tuhan. Yang keempat, hati-hati di dalam melihat atau memahami tanda-tanda zaman. Dan yang paling penting lagi, hati-hati dengan hati kita sendiri. Oke. Berikutnya kita lihat. Kalau kita sudah hati-hati, waspada. Ya. Waspada itu artinya mawas diri terhadap ketamakan, kefasikan, dan nabi-nabi palsu ataupun ajaran-ajaran sesat. Kita harus minta sama Tuhan karunia untuk membedakan roh. Mana yang asli, mana yang palsu. Mana yang dari Kristus, mana yang dari antikristus. Ya.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti dulu domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bukankah ini ada di sekitar kita? Yang ketiga, berjaga-jaga. Apa artinya? Jaga hati. Karena hati merupakan pusat kendali hidup kita. Iblis tahu kelemahan kita. Kejatuhan kita itu mulai dari hati. Tapi iblis gak bisa masuk ke dalam hati kita. Iblis gak bisa curi dari hati kita. Iblis gak bisa baca hati kita. Tapi dia masuk melalui gerbang pikiran ke dalam hati kita. Makanya jaga hati, jaga pikiran. Ya, jaga pertumbuhan iman kita, jaga roh jiwa dan tubuh kita, jaga pelita kita jangan sampai padam. Ambil dan kenakan perlengkapan senjata roh. Ngertilah itu ya, udah sering disampaikan toh. Nah, kita diingatkan untuk kita bisa mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Untuk bisa menjadi mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna, saudara. Itu kita harus belajar dari pengalaman Esther. Seorang Ratu Esther, ya, istri dari Raja Ahasiweros. Kalau saudara baca Esther 2, di sana kita bisa menyimpulkan begini saudara. Kalau Esther aja, Ratu Permaisuri Raja Ahasiweros. Ahasiweros itu melambangkan Kristus. Esther itu melambangkan kita, mempelai kudusnya Kristus. Untuk bisa mencapai kesempurnaan di dalam Kristus sebagai seorang mempelai kudusnya Kristus, Esther membutuhkan waktu 2 kali 6 bulan. Jadi gak ada yang tiba-tiba saudara. Semua itu butuh waktu, butuh proses. 6 bulan pertama Esther sibuk fokus memberikan dirinya dibersihkan. Dengan mempergunakan minyak mur. Hatinya dibersihkan, ya. Hati yang murni dan nuraninya dibersihkan dan berusaha untuk bisa punya hati yang baru, hati yang takut akan Tuhan. Nah ini agenda kita sama dengan agenda Esther sekarang saudara. Coba sekarang saudara periksa diri kita deh. Sekarang saudara sibuk dengan apa? Apa yang menjadi fokus hidup kita sekarang? Dalam pencarian Yesus, pencarian pengejaran kita kepada Tuhan. Apa saudara? Kalau saudara masih sibuk dengan kejar berkat, kejar kesuksesan, kekayaan, ketenaran, saudara kehilangan semuanya ini. Makanya kita belajar di pengalaman Esther. Esther gak mau buang waktu, dia 6 bulan fokus. Yang dia kejar apa? Singkatnya dia pemulihan hati. Beresin hatinya dan imannya. Yang kedua saudara, 6 bulan yang kedua Esther dimandikan dengan wangi-wangian rempah-rempah. Dan supaya tujuannya apa? Dia bisa memiliki satu divine connection. Ini harus menjadi agenda kita sekarang juga. Apalagi kita sekarang harus ada di siaga rohani 1. Kita harus sudah memiliki ini, sudah mengalami ini. Kita mengalami divine connection. Pertanyaannya sekarang, saudara sudah yakin gak? Sudah terhubung setiap saat, terkoneksi dengan Tuhan kita. Jangan cuma lagi ada masalah, saudara terkoneksi sama Tuhan, cari Tuhan. Tapi lagi di zona nyaman, saudara haleluya jadi halelupa. Saudara cari Tuhan hanya karena ada maunya. Gak bisa begitu saudara. Kita harus punya gaya hidup setiap hari, setiap saat. Datang sebagai seorang anak kepada bapaknya. Lalu yang kedua, memiliki kehidupan doa pribadi yang benar. Saya ngerti saudara pasti udah rajin doa semuanya. Bahkan mungkin ada banyak pendoa di sini yang luar biasa. Tapi saya mau ingatkan, itu semua baik saudara. Tapi yang jauh lebih penting adalah, apa kita sebagai anak-anak Allah punya kehidupan doa yang benar enggak kepada Allah? Keterampilan berdoa belum tentu itu menunjukkan dia punya kehidupan doa yang benar dengan Tuhannya. Yang ketiga, kita punya hati sebagai seorang penyembah yang benar enggak sih? Menyembah itu kan bukannya sekedar nyanyi lagu-lagu pujian penyembahan. Tapi penyembahan yang sejati itu apa?
mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, apakah kita sudah melakukan itu atau belum? Yang ketiga, saudara, B udah, being a perfect Christian, R-nya sudah, ya. Yang ketiga apa? In His grace, ya. Efesus 2 yang ke-8 sampai 10, saudara periksa diri, apakah saudara benar-benar hidup dalam kasih karunia oleh iman gak sekarang? Enggak ada yang lebih penting dalam hidup kita sekarang, sekali lagi dalam hidup kekristenan kita, selain kita harus memastikan kita hidup dalam kasih karunia oleh iman di dalam Kristus. Titik. Hidup dalam kasih karunia itu bicara mengenai kelayakan hati kita, kualitas hati kita di hadapan Tuhan. Hati menentukan iman. Kalau hati kita tidak berkenan kepada Tuhan, tidak murni di hadapan Tuhan, maka iman kita sehebat apapun juga kadas. Nggak ada artinya. Dua faktor ini kunci penentu siapa kita di hadapan Tuhan. Dan bagaimana hidup kekekalan kita ditentukan oleh dua faktor ini. Hati dan iman. Kasih karunia dan iman. Selama hidup di dunia ini. Makanya pastikan itu. Yang keempat, saudara. Pastikan kita sudah tahu dress code-nya nanti kalau mau masuk perjamuan kawin anak domba apa. Seperti halnya saudara masuk ke undangan pernikahan. Ya. Saudara kan harus tahu dulu dress code-nya mau pakai apa ya. Ya. Tadi ada ibu yang bicara mengenai pakaian jas. Ya, toh. Ini mengingatkan mengenai dress code. Saudara gak mungkin dengan pakaian apa adanya, apalagi compang-camping, apalagi tidak layak. Saudara masuk dalam satu meja perjamuan yang agung, yang mulia. Dress code kita ditentukan bukan nanti waktu masuk perjamuan kawin anak domba. Itu terlambat, saudara. Tetapi dari sekarang kita udah harus siap mengenakan dress code kita. Ya. Pakaian pesta seperti apa yang Tuhan mau? Saya simpulkan aja, saudara. Pakaian pesta kita harus memenuhi standar ini ya. Harus putih. Jadi jangan pakai yang hitam-hitam. Atau merah atau warna pelangi, saudara. Baju pesta kita harus putih. Bersih. Terbuat dari lenan halus. Tidak bercacat. Tidak berkerut. Tidak bernoda dan tidak bercelah. Itu standarnya. Nah loh saudara. Ini kalau diceritain panjang. Tapi saudara terima dulu aja ya. Ini saya rangkum dari berbagai ayat perjanjian lama dan perjanjian baru. Kesimpulannya ini aja. Standar pakaian pesta yang Tuhan mau untuk kita kenakan nanti adalah seperti ini. Jadi kalau kita tidak memenuhi syarat ini, salah satu dari sini kita ditolak sama Tuhan. Tuhan bilang aku tidak tahu kamu datang dari mana. Enyah daripadaku hai engkau pembuat kejahatan. Ya. Nah, untuk kita bisa mengenakan pakaian pesta seperti yang Tuhan mau tadi, ya, kita harus pastikan hidup sebagai orang benarnya Tuhan dulu sekarang. Kita hidup sebagai orang benar, bukan orang yang sekedar baik-baik saja. Sekali lagi, orang yang hidupnya sekedar baik di luar sana yang bukan orang mengenal Tuhan pun jauh lebih baik, saudara. Tapi yang Tuhan rindu adalah kita hidupnya berkenan sebagai orang benarnya Tuhan. Apa tandanya bahwa kita orang benarnya Tuhan? Kita hidup dalam kekudusan. Ya. Kekudusan itu bukan berarti kita nggak najis, hanya sekedar kita nggak selingkuh, kita nggak cemar, ya. Tetapi yang namanya hidup dalam kekudusan itu artinya kita dipisahkan Tuhan dari pencemaran dunia ini dan kita dikhususkan untuk Tuhan. Taat, tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak kompromi dengan dosa. Kita hidup tidak serupa dengan dunia tapi kita hidup dikhususkan bagi Tuhan, hidup dalam kesucian dan kesalehan yang benar. Amin. Nah, yang kedua saudara,
Kalau kita mau mengenakan pakaian pesta seperti yang tadi disyaratkan, kita harus menjaga supaya pakaian pesta kita ini tidak ternoda, tidak berkerut. Caranya bagaimana? Ya, itu sekali lagi bersihkan dulu dari noda-noda dan kerut itu. Ya, dengan memberi hati kita dibersihkan setiap hari oleh firman dan dipenuhi Roh Kudus, tanggalkan semua beban dosa, tinggalkan semua kefasikan dan kemunafikan duniawi ini. Amin. Itu singkatnya begitu saudara. Gampang didengarnya tetapi penerapannya ini kita butuh keseriusan saudara. Yang terakhir saudara. Kalau kita udah dress code terpenuhi, yang terakhir kita harus pastikan kita punya sudut pandang yang ilahi, eternal perspective. Sudut pandang kita bukan lagi kepada dunia ini, kepada perkara-perkara dunia semata-mata. Saya mengerti kita masih hidup di dunia, kita masih injak bumi, kita masih menekan darah dan daging, tetapi bukan kita hidup untuk itu semua. Kita hidup untuk kekekalan. Yang setuju dan mau katakan amin. Kita hidup di dunia ini cuma sementara, cuma transit doang. Tapi hidup kita sesungguhnya adalah di kekekalan, the eternal life. Makanya kita harus pastikan cara pandang kita jangan fokusnya kepada dunia ini. Tapi kepada perkara-perkara surgawi. Dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, kewargaan kita adalah di dalam surga. Saudara saya adalah anak Allah. Anak-anak kerajaan Allah, utusan kerajaan Allah, kewarganegaraan kita bukan kewarganegaraan dunia lagi. Tapi kita adalah warga kerajaan surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya. Yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Eternal perspektif itu bicara mengenai pola pikir atau perspektif kita yang tertuju kepada perkara-perkara di atas, yaitu perkara-perkara rohani. Dan salah satunya adalah prinsip yang kita cari, yang kita kejar di dunia ini. Bukan seperti yang dikejar oleh orang-orang dunia. Yang kita cari apa? Kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Yang kita kejar apa? Kebenaran dan kasih. Amin. Periksa diri kita sekarang. Apa yang saudara cari dalam hidup ini sekarang? Kerajaan Allah bukan bicara soal makanan dan minuman. Tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya ngerti saudara dan saya untuk hidup kita butuh uang. Tapi bukan berarti kita hidup untuk uang. Apalagi dikuasai oleh uang. Makanya kita harus mengerti kebenaran ini saudara. Ya, kalau kita punya sudut pandang kekekalan, maka fokus kita bukan lagi ke hal-hal yang seperti tadi. Walaupun bukan berarti kita munafik ya. Kita hidup butuh uang, kita juga hidup butuh kenyamanan dan sebagainya. Tetapi bukan segalanya itu. Yang harus kita utamakan, yang harus kita lebih cari lagi di atas segalanya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kenapa kita harus kejar kebenaran? Padahal banyak di antara kita yang sudah tahu kebenaran, tapi yang mereka kejar bukan kebenaran. Yang mereka kejar adalah ketenaran. Yang mereka kejar adalah pembenaran. Padahal Amsal 21 katakan apa? Kejarlah kebenaran dan kasih. Maka kita akan menerima kehidupan, kebenaran, dan kehormatan saudara. Itu 3 level berkat surgawi. Ya. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Jadi jangan salah kejar dalam hidup kita ini. Hidup kita sangat terbatas ya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Dan kita pastikan Kristus yang menjadi pusat hidup kita. Kristus juga yang ada dalam kita. Dia akan membawa kita untuk hidup dalam kemuliaannya selanjutnya. Amin. Sampai di sini saudara diberkati Tuhan.
Saya berharap paparan singkat ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua untuk kita tidak lagi abai, untuk kita tidak lagi hidup sekedar hidup. Pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Saudara siap? Kita responi firman Tuhan pagi ini.